pemirsa, kembali bersama tim redaksi Tabloid Matahati berada di PCA, Pimpinan Cabang Aisyah Loakwaru, tepatnya di Panti Asuhan Putri Aisyah Kota Malang. Seperti apa panti asuhan ini? Kami akan menunjukkan bahwa panti asuhan Aisyah Kota Malang ini sangat inspiratif dalam manajemennya. Ini halamannya luas, ada taman-tamannya, nah, seperti itu ya. Kita akan langsung berbincang-bincang dengan ibu pengasuh panti asuhannya, itu Ustadzah Aning. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu, nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih, Bu. Bu, Nggih. bisa jalan-jalan, Bu, sambil cerita ini. Nggih. Panti asuhan ini sudah berapa tahun, Bu, berdiri? Berdiri sejak tanggal 7 Juli tahun 1996. Nggih. Terus sampai sekarang ini eksistensinya seperti apa, Bu? Jumlah santri segala macam? Nggih. Jadi jumlah santri untuk saat ini yang di dalam asrama itu 35 anak. Kemudian yang non asrama ada 15 anak. Nggih. Yang di asrama ini dari mana saja, Bu, asalnya? Ada dari, banyak dari Malang Kota dan Kabupaten, dari Bogor juga ada, kemudian dari Flores, dari Sidoarjo juga ada. Oh gitu. Enggak. Mereka ini usianya berapa, Bu? Usia Mulai usia SD sampai dengan SMU. Kemarin, ada mahasiswa satu anak kemarin titipan dari Panti Asuhan Ponorogo yang sekolah di Universitas Brawijaya. Jadi kuliah di sana. Gitu ya, Bu, ya. Ya, Bu. Dalam mengelola panti itu, Bu, itu apa saja sih yang diberikan kepada mereka ini, spiritualnya maupun akademiknya, untuk memotivasi mereka ini menjadi generasi yang sukses, berkemajuan. Jadi semua diberikan kepada anak-anak, jadi terutama untuk biaya hidup, biaya pendidikan, kesehatan, kemudian untuk yang lainnya, kegiatan yang lain itu semua ditanggung oleh panti asuhan. Oh gitu ya. Nah, mereka ini di panti apa aja, Bu, kegiatannya, Bu? Ya, sejak dini hari jam 3 mereka harus sudah bangun untuk melaksanakan sholat tahajud bersama, kemudian sampai dengan sholat subuh. Setelah itu mereka melaksanakan sholat duha, bersih diri, bersih lingkungan, kamar dan halaman masing-masing. Kemudian persiapan untuk menuju ke sekolah. Itu kalau tidak daring ya. Jadi kalau daring ya mereka harus belajar di aula atau di musola untuk mengikuti pelajaran dari sekolah. Nah, di antara santri-santri itu atau bagaimana membina santri itu apa, Bu, tantangannya, Bu? Banyak sekali ya, terutama untuk membangunkan malam hari itu tidak semua anak itu taat ya. Kadang-kadang dari pengasuhnya itu membangunkan dari kamar 1 sudah bangun, kemudian giliran ke kamar 2 yang kamar 1 tidur lagi, ada juga yang seperti itu. Jadi harus perlu ekstra ya untuk mengingatkan anak-anak ini, karena ya memang namanya anak-anak. Kadang-kadang ya kalau yang sudah dewasa, insya Allah yang sudah SMP SMA insya Allah sudah mulai aktif dan mulai rutin kembali. Tapi kalau yang usia SD itu anak-anak ya memang harus dibimbing. Iya, Bu. Jadi seperti itu, ya. Nah, Bu, dari sekian banyak dalam tanda kutip alumni, Bu, ya. Itu gimana, Bu, setelah mereka keluar dari panti terus ada yang sukses, terus bagaimana, Bu? Apa itu yang ingat ke jenengan atau bagaimana ini?
Alhamdulillah dari alumni itu ada yang sudah bekerja, kemudian ada yang sudah menjadi donatur di Panti Asuhan Putri Aisyah ini. Ada juga yang jurusannya boga, itu alumni itu sudah berkeluarga dan alhamdulillah sekarang kembali ke panti untuk bekerja di catering Panti Asuhan. Ini juga sama Bu? Putranya Bu Pri. Iya. Jadi mereka juga masih ingat panti yang membesarkannya Bu ya? Iya, sebagian. Iya. Itu dari luar Jawa Bu ya? Banyak. Kalau dari Flores kebanyakan mereka sudah kerja di Malaysia, jadi nggak kembali lagi ke sini, sudah bekerja, sudah berkeluarga, jadi sudah mengikuti suaminya di Malaysia Bu ya? Nah ini pemirsa, Panti Asuhan Putri ini juga sudah punya kendaraan operasional juga ini. Iya, untuk cateringnya. Ini untuk mengantar, mengirim barang-barang yang harus diantar. Ini bagian dari ruangannya. Lihat pemirsa, standarnya tertata rapi. Nah ini santri-santrinya pasti tertib ini. Insya Allah. Ada berapa kamar Bu di sini Bu? Ada 7. Jadi yang di bawah 4, di atas ada 3. Itu yang menetap di sini Bu ya? Iya, semua menetap di sini. Nah ini juga dikasih fasilitas televisi. Ini sepeda-sepeda Bu? Sumbangan Pak. Oh sumbangan. Ya, sumbangan untuk anak-anak SD itu yang masih suka naik sepeda, bersepeda. Ini untuk siswa yang SD Bu ya? Iya. Itu pemirsa, ini juga ada kamar lagi. Siti Zahra, pemirsa. Terus itu dapurnya pemirsa. Iya. Bu, ini untuk apa ini Bu? Loker. Jadi untuk alat makanan masing-masing anak. Oh, bisa ditunjukkan Bu? Nggih. Pemirsa, lihat ini pemirsa. Jadi masing-masing anak satu loker, ada gelas, ada piring, ada mangkok. Jadi sendiri-sendiri. Nah ini pemirsa, ini ada namanya pemirsa ya? Iya. Masing-masing harus ada namanya. Ada namanya pemirsa. Manajemennya udah modern nih, jadi nggak rebutan gitu. Dan mereka harus mencuci sendiri piringnya gitu Bu ya? Iya. Nah, itu dapurnya pemirsa. Ini ruang makannya Pak. Ruang makan. Ruang makannya pemirsa. Duh, wis mirip depot ini pemirsa ya. Lihat. Di pojok-pojok ada kerupuk-kerupuknya pemirsa. Ini loh Panti Asuhan Muhammadiyah Aisyah. Loh. Ini bebas Bu ya ngambil ini Bu ya? Kalau nasinya bebas, untuk lauknya kita bagi, dibagi dengan yang lain. Yeah. Oh ini dapur Bu ya? Iya. Oh lihat pemirsa, dapurnya seperti ini pemirsa. Nah itu mbak-mbaknya itu pemirsa ya. Oh. Masak apa sekarang Bu untuk makan siang? Menunya apa? Menunya soto. Soto pemirsa. Loh. Kalau pagi? Pagi tadi apa Mbak? Pagi tadi apa? Tadi oseng. Oseng-oseng pagi tadi pemirsa. Masya Allah pemirsa, lihat pemirsa. Oh. Ini sisa tadi pagi. Ini sisa tadi pagi pemirsa. Pemirsa harus sekali-sekali ini mencicipi masakannya nih. Oh enggak. Tapi kebetulan hari ini tim redaksi sedang puasa, jadi nggak bisa mencicipi ini hari Senin ini. Kami Pak. Kalau ini bisa mencicipi, jadi seperti ini ya pemirsa lihat. Wow. Kerupuk ya pemirsa. Bu, ini kan menarik sekali loh. Ini ada doanya juga.
Bu, ini kan seperti ini akhirnya membuat anak-anak di panti itu kan betah, terus bisa belajar, meningkatkan prestasi akademik seperti yang jenengan harapkan untuk menjadi anak yang soleh dan solehah. Nah Bu, ada pesan khusus nggak Bu kepada masyarakat, bagaimana sih mendidik seorang anak panti agar menjadi anak panti yang sukses dunia dan akhiratnya Bu? Iya. Jadi khusus anak-anak panti ya memang harus sering-sering diingatkan Pak untuk apa, baik ibadahnya maupun keterampilannya, juga kegiatan keterampilan yang lain, kemudian untuk kebersihan diri itu harus dijaga supaya anak-anak apa, biar lebih giat belajarnya. Kalau lingkungannya bersih otomatis anak-anak juga enak untuk belajar. Jadi nggak harus risih dengan lingkungan yang kotor gitu itu. Jadi gitu Bu ya. Iya. Terus untuk penguatan spiritualnya Bu? Jadi untuk anak-anak juga kami beri ini Pak, keterampilan sesuai dengan bakat mereka, supaya anak-anak nanti bisa keluar itu sudah mandiri, sudah punya keterampilan dan bisa terjun ke masyarakat sama dengan teman-temannya yang lain seperti itu. Jadi gitu Bu ya. Jadi tidak ada yang dibedakan Bu ya. Semuanya sama ya. Nah itu pemirsa, tips sukses dari Ustadzah Aning untuk bagaimana menjadikan anak yang soleh dan solehah. Bu, ini ilmunya sudah bermanfaat sekali ya, bagi pembaca Mata Hati, pemirsa Pemata Hati. Semoga kedepannya Panti Asuhan Putri Aisyah ini terus berkembang, melahirkan generasi-generasi yang soleh solehah. Terima kasih Bu waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.